perdagangan internasional bagi suatu negara menjadi perhatian bagi para ahli ekonomi. Ahli ekonomi mengeluarkan pokok pikiran tentang perdagangan internasional. Pandangan para ahli ekonomi tentang perdagangan internasional yaitu sebagai berikut. 1. Teori merkantilisme. Ide pokok merkantilisme yaitu sebagai berikut. A. Suatu negara akan kaya raya atau makmur dan kuat bila ekspor lebih besar daripada impor. B. Surplus yang diperoleh dari selisih atau ekspor neto yang positif tersebut diselesaikan dengan pemasukan logam mulia, terutama emas dan perak dari luar negeri. C. Pada waktu itu, emas ataupun perak digunakan sebagai alat pembayaran sehingga negara yang memiliki LM yang banyak akan kaya dan kuat. D. LM yang banyak digunakan oleh pemerintah atau raja untuk memperluas perdagangan negeri dan penyebaran agama. E. Penggunaan kekuatan armada perang untuk memperluas perdagangan luar negeri. Ini diikuti dengan kolonisasi di Amerika Latin, Afrika dan Asia, terutama dari abad 261 sampai 263. Untuk melaksanakan ide tersebut, merkantilisme menjalankan kebijakan perdagangan atau trade policy dengan mendorong ekspor sebesar-besarnya kecuali LM dan melarang dan membatasi impor dengan ketat kecuali LM. Teori keunggulan mutlak. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu suatu negara akan melakukan spesialisasi terhadap ekspor suatu jenis barang tertentu. Negara tersebut memiliki keunggulan mutlak dan tidak produksi atau melakukan impor jenis barang lain yang negara tersebut tidak memiliki keunggulan mutlak terhadap negara lain memproduksi barang sejenis. Dengan kata lain yaitu suatu negara akan mengekspor suatu jenis barang jika negara tersebut dapat atau tidak memproduksi lebih dan efisien atau lebih murah dibandingkan negara lain. Keunggulan mutlak adalah keuntungan yang diperoleh suatu negara karena mengkhususkan kegiatan produksi barang dengan efisiensi lebih tinggi dari negara lain. Perhatikan ilustrasi berikut. Ada dua negara yaitu Amatra dan Kejayaan. Kedua negara tersebut mengadakan hubungan di bidang perdagangan internasional. Adapun jenis barang yang diperdagangkan yaitu kain dan televisi. Perbandingan hasil produksi keduanya negara tersebut dapat dilihat dari tabel berikut. Berdasarkan tabel menggunakan jam kerja yang sama, ternyata Amrata dapat menghasilkan kain lebih banyak daripada Kejayaan, yaitu sebanyak 60 meter. Adapun Kejayaan lebih banyak menghasilkan televisi daripada Amrata, yaitu 60 unit. Dengan demikian dapat menyimpulkan Amrata memiliki keunggulan mutlak dapat memproduksi kain. Adapun Kejayaan memiliki keunggulan mutlak dapat mempromosikan televisi. Oleh karena itu, perdagangan internasional antara Amrata dan Kejayaan dapat dilakukan dengan cara Amrata mengekspor kain Kejayaan dan sebaiknya Kejayaan mengekspor televisi ke Amrata. Teori keunggulan komparatif David Ricardo. Teori keunggulan komparatif David Ricardo tahun 1772 sampai dengan 1823 dan Stuart Mill dari 1806 sampai 1873 dapat dianggap sebagai kritik sekaligus pencempurnaan atas teori keunggulan mutlak dari Adam Smith. Menurut teori keunggulan komparatif, suatu negara akan mengkhususkan diri pada ekspor barang tertentu apabila negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, dan akan mengkhususkan diri pada impor barang apabila negara tersebut memiliki kerugian komparatif. Dengan kata lain, suatu negara akan melakukan ekspor barang jika barang tersebut dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah dan akan melakukan impor jika barang tersebut diproduksi dengan biaya lebih tinggi. 4. Teori Heckscher-Ohlin atau HO. Teori HO disebut juga teori ketersediaan faktor yang menyatakan bahwa komoditas-komoditas yang dalam produksinya memerlukan faktor produksi dan faktor produksi diekspor untuk ditukar dengan komoditas yang membutuhkan faktor produksi dalam proporsi yang sebaliknya. Jadi, secara tidak langsung, faktor yang produksi yang melimpah diekspor dan faktor produksi yang langka diimpor. Dengan demikian, suatu negara cenderung untuk mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi
masih relatif melimpah di negara tersebut dan akan mengimpor barang yang menggunakan faktor produksi relatif langka. Teori ini didasarkan dari teori David Ricardo dan memprediksi pola perdagangan dan produksi berdasarkan jumlah faktor produksi suatu negara. Jadi, suatu negara akan mengekspor produk yang menggunakan faktor produksi yang murah dan berlimpah serta mengimpor produk yang menggunakan faktor produksi langka.